Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 6, subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 145. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" timpal Dayu ikut senang. "Tentu saja, Dayu, saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat, dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Dayu. "Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya, tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya?" tanya Lani. "Tentu saja," jawab Dayu bersemangat. Kemudian silakan adik-adik membaca bacaan Ayo Membaca pada halaman 146 yang berjudul Sejarah Termos. Kemudian pada halaman 147, berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tulislah pada tabel berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 147. Paragraf 1, hal-hal penting diantaranya: 1. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. 2. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. 3. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Paragraf kedua, hal-hal penting diantaranya: 1. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. 2. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Paragraf 3, hal-hal penting diantaranya: 1. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. 2. Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Kemudian, rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 147 bagian tengah. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos.
Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Selanjutnya, jelaskanlah hasil pekerjaanmu kepada anggota kelompok yang telah dibentuk. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik setelah kamu mendengarkan penjelasan dari teman-temanmu yang lain? Apakah kamu memiliki pemahaman yang sama tentang isi bacaan tersebut? Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku. Mari kita mengisi pertanyaan pada halaman 147. Nomor 1. Apakah fungsi sebuah termos? Fungsi sebuah termos adalah digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Nomor 2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. 3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian-bagian termos terdiri dari tutup atas termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang hampa udara atau vakum, dinding pelindung kaca, dan karet penahan kaca. Kemudian nomor 4 pada halaman 148. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos, selimut, dan jaket? Berikutnya pada Ayo membaca halaman 148, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Penggunaan Benda Konduktor dan Isolator. Selanjutnya pada halaman 149 Ayo menulis, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 149. Paragraf 1. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Isi paragraf 2. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Isi paragraf 3, panci terbuat dari bahan logam, dan isi paragraf keempat, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Adik-adik kelas 5 yang hebat, selanjutnya kita ke halaman 150. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut ini untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan ke dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukan bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang telah disediakan di bawah ini. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 150. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Paragraf 1. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Paragraf kedua. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan tetap terasa hangat. Paragraf ketiga. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Dan paragraf keempat. Panci terbuat dari bahan logam. Panci menghantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator sehingga kita tidak kepanasan ketika memegangnya. Selanjutnya, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf.
Mari kita mengisi kolom halaman 150 bagian bawah. Jawab, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya seperti selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Panci bersifat konduktor, sedang pegangan panci bersifat isolator. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan bersifat konduktor. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin ideal. Pada Ayo Mengamati halaman 151. Amatilah benda-benda yang ada di sekolah dan rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Lalu buatlah kesimpulan. Mari kita mengisi tabel halaman 151. Nama benda atau alat di sekolah: bel listrik, sifat hantaran konduktor, kegunaan penanda waktu masuk atau istirahat. 2. Sarung tangan, sifat hantaran isolator, kegunaan menjaga tangan tetap hangat. 3. Termos es, sifat hantaran isolator, kegunaan menjaga es tidak mencair. 4. Jaket, sifat hantaran isolator, kegunaan menjaga badan tetap hangat. 5. Solder, sifat hantaran konduktor, kegunaan menyambung atau memasang komponen elektronik. Kemudian nama benda atau alat di rumah: 1. Setrika, sifat hantaran konduktor, kegunaan merapikan baju. 2. Panci, sifat hantaran konduktor, kegunaan memasak dan merebus air. 3. Termos, sifat hantaran isolator, kegunaan menjaga air tetap panas. 4. Spatula, sifat hantaran isolator, kegunaan mengambil masakan dari wajan. Dan 5. Selimut, sifat hantaran isolator, kegunaan untuk menjaga badan tetap hangat. Kemudian presentasikan hasil pengamatanmu di dalam kelompok. Lalu amatilah hasil pengamatan teman-teman pada kelompok. Catatlah hal menarik yang disampaikan teman-temanmu untuk memperkaya pengetahuanmu. Kemudian pada halaman 152, buatlah kesimpulan terhadap kegiatan di atas. Kesimpulan: panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga cara perpindahan panas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 153. Perhatikanlah gambar cerita berikut ini. Lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Perhatikan contoh dari kakak berikut ini. Silakan amati dan diperhatikan dengan baik-baik. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.